Ya, selamat sore. Selamat datang kembali di forum diskusi BEM-FT. Senja nih. Asik. Gila. Kita hari ini akan berdiskusi dengan temanya adalah kupas tuntas sejarah, dampak, bahaya, diskriminasi, dan rasisme dalam bingkai kemanusiaan. Kita gak diajari teknik ini. Gimana jadi, Bang? Los. Karena kita manusia, kita berangkat dari kemanusiaan. Walaupun tanpa diajari, kita harus saling mengerti. Seperti itu. Harus. Ya, perkenalkan. Ini dari, silakan perkenal, Bung. Harus kayak gini deh. Harus kenalan lagi deh. Oke, sip. Nama saya Aloysius Mamo. Asal sih dari Bovendigul. Merauke. Bovendigul. Bovendigul Kabupaten Baru, pecahan dari Merauke gitu kan. Mekaran. Ya, Pemekaran. Bovendigul. Mahasiswa sosiologi angkatan 2016. Udah, semesternya udah. Janganlah. Hitung aja sendiri. Kalau Bung, namanya siapa, Bung? Nama saya Alo Walilo. Asal daerah saya Wamena. Wamena. Gunung. Iya, Gunung Jayawijaya. Jayawijaya. Saya di sini jurusan teknik Teknik apa? industri. Angkatan 16. Angkatan 16. Angkatan 16, Bos. Jadi seperti itu. Seharusnya udah pantas lulus nih. Harusnya. Harusnya. 8 semester, Bos. Santai aja. Karena menurutku, semakin kita senior di sini, semakin banyak ilmu yang kita akan dapat. Dan satu pertanyaan, apakah kita akan mengajarkan ilmu-ilmu kampus ke adik-adik kita, atau kita lebih memilih untuk individual kita agar bisa lulus cepat? Pikirkan sendiri. Mana? Langsung ke tema kupas tuntas sejarah, dampak, bahaya, diskriminasi, dan rasisme dalam bingkai kemanusiaan. Menurut Bung Walilo, seperti apa ini? Kalau menurut saya sih diskriminasi itu apa ya? Itu yang melekat di diri kita masing-masing ya. Jadi apa namanya? Terus suaranya pasti. Nah, makanya itu merasa diri kita lebih apa namanya super kayak gitu kan. Jadi meremehkan orang lain gitu. Jadi ya seharusnya nggak boleh gitu. Jadi apa namanya, di mata Tuhan tuh kita sama kan. Yang membedakan adalah pahala dan juga dosa. Seperti itu. Kalau dalam sosiologi, kalau kita merasa kuat, kalau nggak salah nih, Bung, namanya chauvinis. Apakah benar seperti itu? Oh, nggak ngerti itu. Chauvinis itu apa lagi? Sosiologi kuliah aja nggak bener nih. Kamu nanya soal teori sosiologi, bingung ya? Aduh, nggak tahu ini. Ya, yang dikatakan oleh Bung Walilo tadi, di mata Tuhan kita sama, dan jangan ada perbedaan di antara kita. Seperti itu. Kalau menurut Bung Alo sendiri bagaimana nih? Sebenarnya temanya sih bagus gitu kan. Perang kita itu, kita melawan yang namanya diskriminasi ini. Ini sebenarnya nggak boleh ada, nggak boleh dihidupin dalam kehidupan kita ini. Manusia itu punya darah yang sama, warnanya merah. Nggak ada manusia itu yang darahnya hijau atau warna lain gitu kan. Tulangnya sama gitu. Gak usah merasa unggul lah. Semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Jadi saya pikir kalau kita lihat lagi kan, yang paling nyata yang mungkin kalau saya pikir dari SD mungkin kita pelajari juga, itu pembantaian teman-teman dari Nazi Jerman
terhadap Yahudi itu kan suatu peristiwa yang memang memilukan, itu menganggap diri oke, yang lain biasa aja, yang lain tetap di telapak kaki. Itu memang harus kita perangi, dan itu nggak boleh dihidupin sama sekali. Merasa unggul itu not, kita sama. Jadi temanya saya sepakat itu, makanya saya datang. minum. Monggo. Hati-hati Bung. Baru awal sudah seperti ini, melawan diskriminasi. Wah, Yes. harus itu. Karena darah kita sama-sama merah dan tulang kita sama-sama putih. Ya. Tidak ada yang lebih unggul. Karena yang bedakan kita, benar kata Bung Wali tadi, hanya dosa dan juga pahala. Yo, kayak judul lagu. Dosa pahala. Sejarahnya nih, sejarah diskriminasi itu saya bertanya Bung, ini sejak kapan sih? Atau apalagi di Indonesia ini? Kamu duluan aja. Kalau menurut saya sih sejak Indonesia pas merdeka itu udah ada diskriminasi, terus kayak kekerasan apa segala tuh sejak itu, kalau menurut saya sih, kalau di Indonesia. Kemerdekaan ya. Kalau Bung, gimana Bung? Diskriminasi ada karena manusia itu berpikir gitu. Kalau pikiranku gitu. Jadi kalau kita bilang diskriminasi, rasialis, menganggap ras paling unggul, menganggap diri paling benar, itu hidup bersama kita. Saya pikir itu bagian dari naluri kita gitu. Hawa nafsu mungkin. That's right. Ketika kita menganggap perempuan itu nomor 2 dalam kehidupan, kita mendiskriminasi perempuan. Patriarki. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita tanya sejak kapan? Sejak manusia itu ada. Aku mikir itu. Jadi itu udah memang tepok sih. Manusia itu kan kalau di dalam, mungkin yang teman-teman belajar juga mungkin, manusia itu kan kita punya yang namanya, apa kata orang nih, zone politikon. Manusia itu berpolitik gitu kan. Kita pacaran, kita berusaha untuk kuasai pacar kita. Dia harus ngikutin mau gitu. Naluri itu menganggap kita paling benar, kita paling unggul, kita yang paling oke itu. Itu dari segi individu, perorangan itu. Belum lagi kalau kita masuk ke satu kelompok gitu, misalnya satu suku ini yang paling luar biasa gitu. Sukuku lebih hebat dari sukumu. Tanpa sadar kita merendahkan orang lain itu. Hal seperti itu yang perlu kita tentang gitu kan. Jadi kalau ditanya pertanyaanmu tadi, rasisme, diskriminasi ras, saya pikir itu ada semenjak manusia itu ada. Mungkin gitu. Semenjak manusia itu ada. Kalau mau itu nggak ada, manusia nggak ada. Berarti malaikat ini nggak melakukan itu, Bung ya? Aku nggak ngerti soal malaikat gitu kan. Soalnya agamaku setengah-setengah. Aku belajarnya yang setengah-setengah, bukan agamaku yang setengah-setengah, belajarku yang setengah-setengah. Tadi merasa super, merasa suku ini paling hebat, merasa paling super power intinya kan. Dia merasa bahwasanya dia paling hebat, otomatis yang lain ini di bawah, seperti itu. Padahal Bung Karno tidak seperti itu ketika membuat konsepsi Pancasila ini. Di situ ada namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah, di negara kita ini kan udah menganut seperti itu, tapi kenapa masih ada kawan-kawan, masih ada oknum-oknum yang tak paham masalah ini, Bung? Menurutmu gimana? Aku duluan. Santai saya. Sorry, dialek.
Logatnya muli. Aduh. Kalau menurut saya sih, Bung Karno dia udah tahu gitu kan. Dia udah apa, Pancasila ke apa itu kan dia udah mikir itu sebelum ini tuh kan udah mikir semua itu. Makanya ya apa namanya pertanyaan tadi apa? Kenapa kok kita masih tak mengamini keadilan sosial ini? Merasa diri kita paling kuat seperti itu. Ah, itu apa namanya? Itu Bung Karno udah tahu, tapi ya dari diri kita menganggap tuh apa? Ya merasa super apa? Macam saya lebih tinggi dari apa yang lain apa kayak gitu kan. Makanya apa melekat di diri kita semua gitu. Maksudnya di setiap orang. Kurang edukasi mungkin. Karena Iya. pendidikan kewarganegaraan kita cuma formalitas di sini. Ya, Bisa dikatakan seperti itu. dari segi pendidikan itu moral. Guru sekarang itu mengajar lagi, bukan lagi mendidik ya. Pendidik itu bukan lagi pendidik, tapi pengajar. Udah beri materi pulang, Beri materi pulang. selesai. Udah beda nih antara pengajar dan pendidik. Itu poin yang lain. Itu poin yang lain lah. Poin yang lain lah. Kalau dari Bang Alo sendiri bagaimana untuk menanggapi masalah ini? Saya pikir Pancasila itu masih utopis, masih itu harapan gitu. Pancasila utopis. Oh, menarik. Terus Itu kan ideologi. Kalau dibilang ideologi, ya aku juga masih pertanyakan ideologi apa bukan gitu kan. Soalnya agama sama kemanusiaan itu bertentangan juga. ya, Ya, kita harus akuin itu loh. Agama itu bertentangan sama kemanusiaan. Di agama kita dilarang untuk nikah sesama jenis gini. Tapi kemanusiaan LGBT itu boleh. Dari segitu aja. Contoh simpel aja itu udah nggak relevan ya. relevan ya. Ya, jadi kalau dibilang Soekarno udah mikir sosialisme, keadilan sosial itu, ya saya mikir, dia udah mikir dan dia taruh itu sebagai mimpi. Iya, itu mimpi untuk kita capai ke sana. Jadi itu sebenarnya dia taruh misalnya mau ke Surabaya, dia taruh di Surabaya gitu. Jalan kita tuh masih renang ke sana. Jadi kita ini belum apa-apa untuk sampai ke Pancasila itu. Jadi ada yang bilang misalnya saya Pancasila, saya lebih ngerti Pancasila. Saya pikir kita semua belum paham lah. Jangan sosok paham Pancasila itu. Itu harapan soalnya. Bilang di dunia ini sudah ada negeri yang Pancasilais benar, nggak ada. Ngomong nggak ada. Soalnya itu gimana ya? Pancasila hanya sebuah pintu gerbang ya. Itu hanya pintu gerbang itu. Mulai gitu. Mulai ya. Jadi dia itu jauh di depan sana. Dan itu Indonesia sekarang ini kita belum sampai ke sana. Apakah ini akan tercapai atau hanya menjadi angan-angan? Itu seperti kalau di agama kita diajarin surga. Kamu mati baru kamu tahu itu ada apa enggak. Ya, gitu. Kalau pikiran begitu sih. Jadi kalau dibilang keadilan ya belum tuh. Tapi begini Bung, ketika bangsa kita ini merdeka dari jajahan Belanda, Bung Karno ngomong seperti ini kan. Kita berangkat dari rasa penderitaan yang sama. Kita melepas semua egosentris suku-suku menjadi satu untuk mengusir para penjajah. Lah, aku ragu itu kalau Papua ikut campur di dalam. Ya, serius. Aku ragu itu kalau Papua ikut campur di dalam sini. Ya biarkan edukasi yang lain lah seperti itu. Biarlah belajar sendiri. Nah, itu nanti teman-teman golek balik sejarah itu. Aku pengen tahu sih Sumpah Pemuda itu ada nggak sih? Apanya? Jong Papua itu. Udah, itu bahas yang lain. Nanti aja. Terus. Otomatis nanti nilai-nilai gotong royong di sini, Ekasila kan? Oke. Ekasila. Itu masih relevan nggak untuk kemanusiaan kita? Santai saja, Pak. Masih kayaknya. Masih ya.
gotong royong. Nah, kalau saya boleh tanya lebih dalam nih, Bung. Wih. Yes. Ini dalamnya gimana ini? Dalamnya 2 meter, 3 meter. Mungkin ada pernah kejadian dari pribadi Bung dan Bung, kejadian pribadi nih ketika mendapat rasisme atau mendapat diskriminatif dari orang-orang. Monggo silakan bercerita, Bung. Bung Walilo, pengalaman. Kalau pengalaman pribadiku sih apa ya, waktu saya SMA ya, itu pas aku masuk itu apa namanya, aku udah mandi, terus itu apa sebelah menyebelah kan teman-teman yang ya bukan dari Papua gitu kan. Iya. Nah terus udah mereka kayak apa ya, Iya. kayak gimana gitu kan. Terus aku perasaan nggak enak. Udah biarin. Jadi kita nggak enak sendiri gitu ya maksudnya? Iya, nggak enak sendiri. Padahal salah apa nih kita nih? Salah apa gitu. Oh, ngeri, Bung. Kalau kamu bicara soal pengalaman ini, ya tergantung aku di mana gitu kan. Kalau aku misalnya di Papua, ya aku aman, soalnya kelompokku lebih mayor gitu kan, kelompokku lebih banyak gitu. Teman-temanku pasti semuanya sama kayak aku gini kan. Tapi ketika aku ini SMA-nya di Tangerang Selatan, Banten ya? nah Tangerang Selatan, Banten. Banten. Di sekolahku, nama sekolahku tuh SMA Kebangsaan Pondok Aren. SMA Kebangsaan. SMA Kebangsaan Pondok Aren. Jadi kata pertama yang aku dapat di sana itu ketika disambut ikut mos pertama itu bodat. Kalau teman-teman Batak pasti tahu artinya bodat itu. Teman-teman dari suku Batak itu pasti tahu lah. Bodat itu kan artinya monyet. Monyet. Ya, itu sapaan pertama itu. Ya, awalnya aku nggak ngerti, jadi biasa-biasa aja. Setelah itu pas ngerti, tapi kan sudah dianggap biasa, udah akrab sama teman-teman, jadi ya sudahlah, mungkin mereka aja yang belum paham gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan konyol, apalagi ketika pas kita kuliah. Jujur, UTM ini Universitas Trunojoyo, ya kampus negeri nih. Aku ikut ospek itu sampai panitianya nanya, yo Papua itu kesini pakai password nggak? Ini heran aku. Oh, Papua kesini? Dari Papua kesini pakai password nggak? Itu kan konyol itu. Pertanyaan macam itu ngapain dilontarin gitu? Berarti tanpa sadar dia nganggap bahwa aku ini beda, lain gitu. Dari negara luar gitu datang ke Indonesia. Ya, pertanyaan model apa itu? Kamu pernah dengar nggak? Aku paling kesel tuh kalau misalnya dipanggil beta. Iya. Itu jujur, itu hal konyol yang kamu sampein itu. Pertanyaan-pertanyaan macam itu tuh menjijikkan. Pokoknya kalimat-kalimat itu menjijikkan gitu. Kalau kamu nggak paham, mending manggil biasa aja udah. Panggil Mas gitu. Mas kayak terserah kamu lah. Sekiranya kamu pengen kenalan dulu, bermanggil nama kayak. Terus pakai beta, apalagi sumber air sudah dekat. Ini orang ini ketahuan geografinya 0 nih. Aduh. Padahal. SD-nya berapa tahun gitu kan? Ada SMP juga. SD 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Cuma nggak paham Indonesia itu gimana. Padahal yang saya garis bawahi, beta ini adalah dialek dari Nusa Tenggara. Iya, beta itu digunain di teman-teman timur juga. Timur ya. Ambon. Kata beta sendiri adalah kata artinya saya gitu. Jadi ketika saya ini pelaku, beta. Dia manggil Ngomong sendiri gitu ya. Jadi aneh gitu. Ini modal apa ini? Itu halal konyol itu. Banyak kali. Kalau teman-teman itu setiap maba aku yang datang ya mungkin aku berharap itu tidak hidup lah. Jangan pernah hidupkan itu di teknik udah. Garis bawah ya. Yuk. Fakultas Teknik UTM ya. Semoga itu jangan hidup lah. Halal konyol gitu. Soalnya gini,
di Universitas Trunojoyo ini kan jujur kita Papua itu nggak banyak gitu. Dikit. Teman-teman itu kuliah, ketika ngomong itu banyak yang nggak paham. Mereka ngomong apa sih? Ini orang nggak jelas. Pernah nggak? Aku mau nanya gitu. Pernah nggak teman-teman mau dengerin teman-teman tuh ngomong gitu? Denger aja. Pernah nggak mau dengar? Wow. Itu aja. Kamu percaya dia bisa ngomong apa enggak, itu aja. Kamu ngasih kesempatan dia ngomong, kamu akan motong gitu. Kamu akan menganggap bahwa dia nggak bisa, kamu yang bisa gitu. Itu hal-hal menyakitkan tuh. Serius. Aku pertama di sini itu ketika aku mau ngomong, aku punya keluhan gitu, dipotong. Kamu nggak boleh ngomong, aku yang wakilin. Siapa itu? Jangan sebut nama lah, nggak baik. Publik. Kali aja dia mau pansos kan, mau terkenal. Ya, ini rasisme. Enggak, ini itu bukan soal rasis tapi soal pengetahuan yang minim gitu. Edukasi. Ini edukasi. Persoalannya itu, aku gini, kalau kelas kampus ya, sekelas kita bisa capai sampai universitas itu kan otomatis kita udah belajar melewati tahap SD, SMP, SMA itu kan. Nggak mungkin moro-moro kamu kuliah gitu. Otomatis kita udah bisa ngomong juga gitu. Nggak mungkin moro-moro kamu nggak bisa ngomong dari awal tiba-tiba kuliah gitu. Ya pasti tempatmu beda gitu kan. Ya mungkin teman-teman yang cacat mental dan lain-lain itu punya kekurangan lah. Tapi kita dianggap seperti itu, teman-teman Papua itu. Ya di UTM nih. Edukasi. Jadi permasalahan besar kita ini ada pada edukasi. Aku nggak tahu edukasi atau apapun itu. Mungkin teman-teman tahu tapi sengaja nanya gitu. Atau memang sengaja menyingkirkan dengan cara halus, itu aku nggak ngerti. Maksudnya apa itu? Nggak paham. Ya bener, itu nyakitin serius. Apalagi halal konyol-konyol banyak lagi. Ada lagi. Apa aja? Wah. Apa ya? Ini aku nih heran gini. Teman-teman ketika misalnya ada, kalau kita bicara soal stigma ini. Ketika stigma. Aku pernah ngobrol sama teman-teman itu, aku mau diriin teman-teman Himapa di sini kan. Mau diriin teman-teman, mau kumpul kan. Jadi kita mau buat organda kita sendiri, organisasi daerah gitu kan. Buat ngumpul, setelah itu pas ngumpul sama teman-teman organda lain juga gitu kan. Jadi ikut nimbrung gitu. Terus nimbrung tuh banyak sekali hal-hal konyol ketika mereka sebut Papua. Sekarang gini aja Den, aku nanya ke kamu, ketika aku sebut Papua dalam pikiranmu apa? Gak usah dijawab, aku yang ngutip. Serem, pemabuk, apalagi suka bertengkar, suka marah-marah, apalagi, ini aku mikir stereotip ini kenapa bisa hidup gitu. Stereotip Indonesia udah 74 tahun ya, kamu masih mikir kayak gitu, tolol banget ya. Stereotip di Papua pakai koteka, iya kita pakai koteka, itu baju adat kami gitu. Kenapa? Emang kalau pakai koteka nggak malu? Aku nanya, kamu pakai kebaya malu nggak? Enggak kan? Enggak. Ya podo kan? Malah bangga. Ya podo gitu. Podo aja. Ayo kalau mau bahasa Jawa aja. Kamu curang loh. Kamu belajar bahasa Jawa, aku belajar bahasa dialek lah. Sako, ya kan? Kalau dialekku, aku heran gitu. Ada lagi tuh kalau bilang bahasa ini. Coba ngomong Papua. Aku ngomong kan Papua gitu. Ya kan disuruh ngomong Papua kan. Coba ngomong Papua. Papua. Enggak bahasanya loh. Aku mikir enggak ada bahasa Papua. Bahasa Papua yang mana ya? Kan bahasa Papua yang mana, bingung. Mungkin menurut dosennya dialeknya, maksudnya ada intonasi yang berubah gitu kan. Ya pertanyaannya yang salah. Kalau bahasa suku sih ada. Kalau pertanyaan kayak bahasa Papua itu apa? Itu pertanyaan yang apa gitu. Itu di Papua itu pakai bahasa Indonesia kalau bahasa Melayu. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Kita gunain bahasa Melayu nih, bahasa Melayu serius. Cuma ya. Jadi kalau bahasa suku
banyak. Jadi Tiap-tiap suku. pertanyaannya yang salah. Oh, suku itu terlalu banyak karena 300 lebih itu. 350-an lebih lah. Tiap-tiap suku punya bahasa sendiri-sendiri. Iya, satu kabupaten itu bisa terdiri 8-9 suku lah. Nah, Satu kabupaten Bangkalan itu sukunya udah macam-macam kalau di Papua itu. Tuh. Aduh, persoalan-persoalan konyol. Kalau kamu serius, aku bisa heran kenapa gitu. Jadi aku nyimpulin gitu dalam pikiranku dulu itu, aku mikir gini. Aku kenal Indonesia tapi Indonesia nggak kenal Papua gitu kan. Simpelnya gitu. anak tiri. Aku nggak ngerti dia nganggap anak tiri atau apapun itu. Bingung juga. Nah, ini loh yang perlu kita rubahin loh, edukasinya ini loh. Ya Allah. Nah, bukan, ini bukan persoalan edukasi aja. Tapi ini aku ngomong itu stereotype. Jadi stereotype itu yang sudah masuk dalam alam bawah sadar gitu. Kalau kita ngomong masalah pendidikan, saya pikir enggak lah. Ini soal stigma, yang stigma negatif ini sudah masuk dan berakar dalam pikiran ini. Aku ketemu bocah, aku punya teman anak FISIP juga, baru, dia mahasiswa baru. Dia itu rambutnya agak kriwil, orang Jawa cuma rambutnya agak kriwil. Terus kulitnya agak hitam lah, nggak tahu, mungkin sering ke sawah mungkin. Ngerti? Sering main. Jadi dia itu diledek, dan ledekannya tuh gini, kamu kok jelek sih kayak orang Papua? Ya, konyol. Hal kayak gitu tuh memang ngeselin. Tapi aku nggak tahu, mungkin teman-teman mikir itu tanpa ngomong itu nggak sadar atau sadar itu. Ya, stigma. gimana ya? Stigma. Suatu kejadian yang diulang-ulang sampai mengaruhi alam bawah sadarnya. Dan itu diaminkan tanpa adanya sebuah kajian. Seperti itu. Itu nggak tahu kenapa itu. Apa karena hitam itu selalu buruk gitu? Jangan-jangan ini kalau modelnya hitam selalu buruk itu ya modelnya apartheid Afrika Selatan itu. Itu dia mau bangun Afrika Selatan itu mau berdiri dan dikuasai sama teman-teman kulit putih. Itu stereotip yang dibangun di bawah itu bahwa masyarakat itu berbeda. Kulit hitam itu di bawah, kulit putih itu di atas. Metode ini biasanya digunakan sama teman-teman kolonial. Kamu tahu penemu benua Amerika? Columbus dalam penjelajahannya itu, ini aku cerita agak panjang. Matahari masih aman. Jadi lanjut. Columbus ini dalam perjalanannya tuh sampai ke Republik Dominika, negara republik tertua di dunia ini. Dominika, Amerika Latin. That's right. Terus itulah. Sampai ke sana dia ngasain Republik Dominika itu. Setelah itu dia pindah ke Amerika. Pada saat dia masuk ke Amerika, budak-budak kriminal budak-budak dari Inggris, budak dari Afrika itu dibawa ke sana untuk membangun kolonial mereka itu, membangun perusahaan dan lain-lain segala macam. Budak. Tahanan politik? Enggak, budak. Ini zaman Columbus itu berapa tahun silam ya? Berapa abad? Dulu banget gitu kan. Kalau aku ngomong ya, jadi gitu. Jadi Columbus ini datang, dia bawa budak apa segala macam gitu kan. Disuruh kerja paksa di sana, masyarakat pribuminya juga disuruh kerja paksa. Pribumi Amerika kan kulit merah kan, teman-teman Indian. Suku Indian. Indian. Makanya di Amerika itu kan nggak ada istilah kulit hitam putih, di sana tuh kulit berwarna. Berwarna. Yeah. Ini yang kulit putih dari Asia, Jawa, semuanya kan? Iya, kulit berwarna. Mereka nggak mikir jadi ada kulit kuning, kulit ini. Jadi di sana itu Columbus itu buat teman-teman Amerika itu, Inggris itu sana kriminal apa segala macam, tapi ada pemberontakan di sana. Jadi pemberontakan itu dilakukan oleh teman-teman dari Afrika, budak dari Afrika, dari Indian, penduduk lokal. Jadi untuk memisahkan ini nih, bagaimana meredam ini, mereka ciptakan yang namanya politik identitas.
Itu politik identitas itu diterapkan di Australia juga. Jadi memisahkan, mengelompokkan masyarakat itu berdasarkan warna kulit. Ras berarti. Politik identitas mengelompokkan masyarakat berdasarkan warna kulit. Ya, bukan Juga, kalau ya. politik identitas itu ya Lebih jauh ya. ya itulah. Kayak kemarin yang, mohon maaf ya, tak singgung aja nih. Kayak kemarin yang di Papua ada aksi besar-besaran Papua Merdeka dan lain-lain, tiba-tiba ada isu politik identitas naik. NKRI harga mati. Dor. Itu Ah, heran aku itu. Ini sebenarnya mengajak bentrok atau gimana ini? Surabaya kan? Ya. Kayak gitu itu jadi politik identitas ini ekstrim gitu. Dari politik identitas itu biasa melahirkan yang namanya korban jiwa itu. Politik identitas itu pernah terjadi antara Madura dengan Kalimantan, Dayak. Sampit. Mengerikan itu. Ini konflik horizontal sebenarnya. Ya. Akhir dari politik identitas. Finishnya itu horizontal. Bukan lagi nanti konflik yang dari bawah ke atas menjadi konflik vertikal, tapi ini nanti akan menjadi konflik horizontal, yaitu konflik sama masyarakat. Berarti bisa dikatakan cara-cara atau teknik dari kolonialisme ini sebenarnya menciptakan ketidaksinergian, nyambungan lah intinya di itu yang tataran horizon ini. Persoalan itu kan diterapkan di Amerika, jadi antara kriminal kulit putih dengan budak kulit hitam tuh tengkar, antara kulit kuning dengan kulit merah tengkar. Di Australia antara aborigin dengan kriminal Inggris tengkar. Itu politik kayak gitu tuh nggak baik. Jadi awalnya itu serangan mereka itu ke atas vertikal, masyarakat itu kompak semuanya jadi satu. Tapi untuk memecah itu pemerintah nggak mau salah, mereka bukan hanya pemerintah, perusahaan atau apapun itu, misalnya penguasa lah, mereka nggak mau salah, mereka akan ciptakan isu baru dengan gaya identitas itu. Ini memecah kekuatan di masyarakat, memecah kekuatan di bawah. Jadi mengelompokkan, jadi memisahkan, langsung dia pisahkan. Gini loh, kalian tuh gini, ini beda-beda. Tengkar sendiri di bawah, di atas lipat tangan. Ya. Dan itu modelnya kayak gitu. Kalau kamu mau sikat soal pengalaman teman-teman ini, kasihan. Aku lebih sepakat itu kamu tanyain teman adik-adikku itu. Kalau aku mungkin ada kecampur dikit sama adik-adikku itu. Mereka kesini tadi yang sampai malas kuliah karena masuk ke dalam itu dipelototin kayak apa ya? Kayak orang lain. Jadi Iya. nyakitin sih. Itu ngeselin tuh. Politik identitas. Sebenarnya di Indonesia kita juga pernah kan mengalami itu kalau kita lagi buka masalah lumpur sejarah kita. Di mana dibeda-bedakin nih antara antek-antek Soekarno dan dengan PKI dan juga kawan-kawan yang lain. Itu perang gitu. Genosida terjadi. Modelnya seperti itu, nyakitin deh. Aku kalau kita mikir bolak-balik lagi tuh nggak usah jauh-jauh lah UTM nih. Soalnya kita hidup di sini gitu kan. Pertama kesini itu ngerasain semuanya pasti. Ketika kita datang kita nggak paham apapun itu, jadi bahan olok-olokan. Aku nggak ngerti. Mungkin kalau model-model yang teman-teman yang udah pernah merantau, mereka akan terlihat biasa aja gitu. Tapi ketika sama teman-teman yang baru merantau, tuh kayak kalau dipukul pakai balok yang ukuran 10 cm itu, boom, otakmu langsung. Dan buat kayak gitu, kenapa di UTM ini banyak mahasiswa Papua pulang, gak mau ngelanjutin. Tekanan bos. Ini bukan persoalan tekanan kita nggak mampu belajar, enggak. Kita mampu untuk belajar. Kita bisa sampai ke sini ya karena kita beasiswa loh, kita sampai sini. Tapi kenapa mereka korbanin beasiswa mereka untuk pulang gitu? Aku nggak tahu. Mohon maaf, tak sikat aja ini. Tak sikat aja ini. Persoalan teman-teman dari perwakilan mahasiswa ini, aku nggak tahu, mereka nggak pernah tuh mau dengerin gitu.
Ini sumpah sakitnya bukan main. Udah berkali-kali nih. Udah berapa tahun semenjak 2001 itu tuh anak bapak udah ada di sini. Kita udah banyak kuliah. Ya aku mikir bukan aku aja sih. Banyak teman-teman itu yang gugur, nggak mau lanjutin. Banyak, bahkan ada yang sampai molor. Senior ku angkatan 2012 itu. Kalau kamu tahu Otiar. almarhum Otiar yang ditembak mati itu. Itu nggak ada. Semenjak mereka itu, ya mereka hidup sendiri, berkelompok sendiri. Soalnya kalau ketika kami bergabung di luar, itu akan ditendang kembali. Ketika kami ngumpul itu dicurigai macam-macam. Oh, ini pasti Popo Merdeka ini Popo Merdeka ini. Kita ngumpul pengen belajar, bos. Stereotip. Kalau kamu ngerti sakitnya itu. Kapan sih anak bapak itu diundang buat ngomong kayak gini? Ini pertama dalam sejarah, bos. BEM di UTM ini untuk dengerin anak bapak ngomong sampai sekarang ini nggak ada. Aku nggak tahu. Mungkin kurang menarik, atau mungkin terlalu ekstrim. Apa sih? Kita nggak bisa sepakatin apa sih? Wong kita juga manusia, yang diomongin aja batasnya sampai mana? Acara-acaramu nggak perlu takutin gitu. Kita bisa sampai sini karena kita bisa mikir. Kita punya otak gitu. Kaca kalian kan mikir gitu. Udah loh. Aku terus. Berarti emang bener ya stigma menimbulkan stereotip. Stereotip nanti akan mengaruhi dari psikis kawan-kawan ini. Iya, ini kompleks. Ini bahaya. Saya bilang kompleks itu ketika tidak sesuai dengan, ketika teori tidak sesuai dengan realita, yang ada konsep negatif dalam pikiran. Udah, terus aja itu. Aku ibaratkan gini, kalau misalnya nih, ya aku nggak ada soalnya gini, kita ibaratkan kita ini lagi kebelet untuk ya kan. Aku kemarin bilang kebelet bos, 3 hari gak sakit perut. Ya ini keluarkan, kosong bos. Kebelet kita. Kenapa ya? Aku juga bingung kok nggak ada yang lain membahas masalah ini, padahal ya permisi, kita teknik nggak ada pembahasan masalah ini sebenarnya. Kita teknik emang berkutat di dunia teknik kan, tapi kalau misalnya bahas masalah kemanusiaan nggak ada kata teknik, fisip, ekonomi, pertanian, semua sama. Terus saya ini bingung, kenapa ya? Kapan lagi kalau nggak sekarang? Saya ini udah jadi lumpur sejarah gitu. Ini loh, kalau nggak dikeluarin sakit masalahnya. Itu. Udah mulai terkenal. Ngopi di sek. Oi. Oh, ngopi di sek baru ngomongan. Ceh. Sebut ya. Yoi. Permisi. Aduh. Slow aja dikit lah. Kita belum bahas masalah minoritas ini. Minoritas mayoritas. Minoritas mayoritas ya. Nggak tahu nih kalau minoritas mayoritas tapi ya nggak ngerti juga, bahasanya terlalu keren soalnya. Ya kita kan di sini ya bisa. Kita kan belajar untuk mengetahui kan. Yang aku tahu kan banyak sama sedikit. Bukan mayor dan minor. Berarti kuantitas gitu ya? Ya, nggak ngerti lah. Sekarang Den. Kurang ajar ya. Surabaya, Jawa Timur nih aku malah ngikutin jancok ya. Ngomong jancok kan. Romantisme. Slow lah. Ya, sekarang kita beralih ke sesi pertanyaan nih. Wow, ini pertanyaannya ngeri-ngeri. Monggo. Kita ada kuis nih. Kayaknya nih, dikasih kuis nih. Viewer kita berapa? Tadi sudah sempat menginjak 80.
menginjak 80. Lihat. Beri aplaus. Ini kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman netizen. Boy. Teman-teman netizen. Ini sekitar ada 5 mungkin. Oke. 5. Ini terserah teman-teman ingin, ketika saya bacakan terserah teman-teman ingin dibahas apa enggak. Karena itu kan kebebasan dari teman-teman kan. Yang pertama mungkin ini antara sudah dibahas atau belum, saya sampaikan aja ya. Ini ada pertanyaan, jelaskan sejarah rasisme khususnya revalensinya dengan kelompok white supremacy dan pengaruhnya ke Papua. Pertanyaan pertama. Bisa ditanggapi atau ingin ditanggapi atau gimana? White supremacy, pesan kulit hitam. Oke. Jadi di Papua itu yang datang pertama. Gak tahu kenapa. Aduh, gimana ya? Itu ada satu persoalan, kalau kamu teman-teman pernah dengar itu Papua itu selalu aksi yang namanya New Agreement. New Agreement, kesepakatan baru. Itu PBB. Aku ngasih contoh aja ini. Kesepakatan baru itu, PBB itu. Di situ ada sisi di dalam bagaimana untuk nanti Papua itu ke depan itu. Mereka bahas soal Papua antara Indonesia, Belanda, dan PBB. Metode Jadi, ini, Papua ini kemana ini? Mau diarahkan kemana ini? Teman-teman kolonial. Yang kira nih, pernah nggak tanyain? Kamu Ada tahu orang Papua situ yang ngomong, dia mau Amerika? apa? Columbus. Ya kesepakatan antara Indonesia sama Belanda Dalam aja gitu. Penjelajahannya Dan itu, PBB. aku cerita agak PBB ya. Ini teman-teman Amerika. Padahal Ya. masih aman. Freeport McMoran mau masuk. Ya. Lanjut. Kontrak karya 97. dalam PPRA Republik Dominika. 97. 67. 67. Kontrak karya. Kontrak karya Freeport. Freeport. Moro-moro. Cara-cara masuk Freeport. Nah, Ngasain kontrak karya Papua itu 1967. padahal Papua itu belum pasti loh masuk Indonesia itu. Ah. Tapi kontraknya udah ada itu. Hmm. Itu kita mau bilang politik apa itu? masuk ke Amerika. Budak Jadi Padahal di situ belum ada PPRA. PPRA itu kan setelah kontrak karya dulu baru PPRA. 69 PPRA kalau salah. 69 70. Iya, 69. jadi kalau ditanya saya masih white kosan kulit hitam, kulit putih, gue bilang di Papua itu sudah ada banyak contoh itu. Nanti bisa teman-teman buka lagi tuh, dilihat lagi tuh sejarahnya itu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi tuh. Wah, Oke, yang kedua ini mungkin tadi sudah dibahas atau bagaimana, nanti bisa diulang kembali. Ini ada dari, kita sampaikan dulu dari siapa gitu biar netizen keren ya. ini dari Mbak Riana Jauhar ini rekan Woi. kita. Ini rasisme itu ada sejak adanya manusia dan terus ada selamanya, itu apakah seperti itu akan terus terjadi atau pandangan dari teman-teman Papua bisa disampaikan? Saya pikir selama manusia itu punya keinginan untuk menguasai orang lain, pengelompokan itu selalu ada gitu kan. Kalau menurut kamu bagaimana kan? Iya benar, kalau sama maksudnya setiap orang itu kalau dia merasa apa ya, ingin dikuasai apa segala, ini kan tetap itu masih tetap berlaku. Kalau nggak ada legowo, nggak bisa menerima, Ilmu nerima. rasisme itu akan tetap ada. Kalau menurutku, Bung, rasisme ini adalah dampak dari kapitalisme. Dari kapitalisme, benar kata Bung Alo, sikap untuk kita menguasai seorang ini akan menimbulkan stigmatisasi yang itu akan mencampuri semua kehidupan masyarakat, yang akan nanti bentuk stereotip pandangan masyarakat, dan nanti ini akan menimbulkan masalah horizontal. Nah, diskriminasi dan juga rasisme ini adalah tindak lanjut daripada kapitalisme, seperti itu. Mungkin di sini agak aneh ketika orang teknik ngomong sosiologi nih, mohon maaf nih. Mohon maaf. Problem. Oh, ini kita kampus universitas gitu kan, kita bebas belajar apa aja, walaupun jurusan kita teknik gitu kan. Ada lagi mungkin? Ini selanjutnya dari Mas Tinggal _Hadras. Ini menanyakan teman-teman Papua ini. Apakah di Papua sana masih banyak kekerasan atau kriminalitas yang ada di Papua sana? Ini bertanya juga teman-teman.
Saya lurusin nih, kriminalitas dari mananya? Nah, ini Dari iya, Mungkin maksudnya kriminalisasi kayaknya. kriminalisasi. Nah, ya contohnya, aku langsung kasih contoh aja nih, teman-teman dari BEM USTJ, BEM Uncen, turun aksi untuk menentang rasisme. Mereka diancam itu, Tapol. jadi tapol. Heran aku, orang yang menentang rasisme itu di penjara itu gimana ceritanya itu? Kalau kamu bilang di Papua itu masih ada kriminalisasi, masih hidup sampai sekarang. Bar. Monggo kawan, jawab sana. Ya kalau menurutku di Papua benar, itu dari semenjak apa ya, Papua bergabung sama Indonesia sampai sekarang sama, Nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Aku nggak ngerti. Jokowi bangun, mohon maaf, Pak Presiden, kamu bangun infrastruktur itu, aku mau nanya kapan orang Papua itu turun demo ke jalan terus dia minta suruh bikin jalan. Dia cuma persoalannya yang dia turun ke jalan, dia cuma minta selesaikan persoalan kemanusiaan di sana. Dia nggak pernah minta untuk Pak tolong bangun mall, Pak tolong bangun jalan, Pak bangun jalan tol. Dia nggak butuh itu. Yang dia butuh selesaikan dulu persoalan kemanusiaan itu. Bahkan dari kawan-kawan nggak ada yang menentang masalah BBM ini naik. Persoalannya persoalan kami bukan persoalan itu. Infrastruktur. Ya, Melanggengkan kapitalisme di sini kan. Otomatis infrastruktur yang dilewatin apa kan? Truk, ya kan, mobil-mobil. Yang kena dampaknya siapa ini? Pertanyaannya itu sekarang. maksudnya oh ya. Dia pengen nangis, tae. Sorry. Demokrasi, Bos. Speak up. Ngeselin ya. Tuh, lagi-lagi. Ini ada kelanjutannya tadi Oh, dari iya. pembahasan barusan mengenai infrastruktur segala macam. Ini bagaimana teman-teman mahasiswa Papua ini menyikapi semua apa namanya, semua yang ada di Papua itu kayak alamnya segala macam dikeruk habis, dan itu menguntungkan, nggak tahu menguntungkan bagi siapa itu kurang tahu. Ini ada yang bertanyakan seperti itu. Kami bisa apa? Kami cuma butuh, yang nanya itu kami butuh dukunganmu itu aja. Kamu udah tahu persoalannya, mari kita selesaikan bareng-bareng. Ada lagi? Ada lagi mungkin. Seneng aku nih. Orang Indonesia cerdasnya bukan main, sumpah. Ya kira nanti dipertanyakan yang dia sudah tahu, itu kan gila itu. Ya. Ini masalahnya. Bertanya lah, gue bertanya. Iya. Salah satunya kamu ini. Persoalan udah tahu. Gitu. Ya kan tadi malam kita lempar di sini, ya kan? Maksudnya, ya. Ini kan nyolong ya kawan. Wawancara lebih awal. Aduh, masih kerasa aku. Tolong. Udah. Ini koncoku ini. Koncoku. Koncoku, Bos. Saudaraku ini. Rada gila dikit. Kemana sih sini? Tidur. Ada lagi? Dilanjut ya. Ya, silakan. Ini dari teman-teman ingin coba teman-teman ini memaparkan tentang pemutusan internet di Papua dan kabut hitam ideologi Papua dan pers di Indonesia. Tes? Pers. Oh, pers. Itu Mau dicoba? maksudnya gimana itu pertanyaan itu pernyataan apa pertanyaan itu? Menginginkan teman-teman untuk menyikapi. Ya dari dulu kami menantang itu, kami tuntut itu setiap kali teman-teman. Coba nanti sekali ngikutin teman-teman AMP. Aku saranin ngikutin teman-teman AMP. AMP ada AMP Surabaya, AMP Aliansi Mahasiswa Papua itu. Mereka kalau aksi tuntutannya itu pelonggaran akses pers internasional, dunia pers internasional tuh ke Papua. Buka aksesnya.
Mereka selalu menuntut itu. Persoalan soal pemutusan internet itu aku nggak tahu. Kayaknya itu jadi senjata gitu. Negaranya kayak nggak punya senjata lain gitu. Orang sekarang itu kan dunia IT, orang makan dari internet itu. Tiba-tiba diputusin, orang kelaparan. Udah beli paketan berarti. Udah beli paketan, udah siapin untuk mencari makan situ. Pasang iklan, pasang apapun Putusin. itu. Buat vlog, gagal semuanya. Gara-gara internet itu putus. Aduh, Mengirim barang nggak jadi, WA nggak bisa. masuk HAM ini. Ya, Masuk HAM. terserah teman-teman masukin ke Ya. mode apa lah. Silakan belajar sendiri. Setidaknya kan ini kan negara gitu kan punya hukum gitu. Cuma ya penegak hukum jadi pelanggar hukum kan ngeri juga gitu. Lembah hitam. Ada lagi yang tanya? Wah, ini silakan. Ya itu ada tambahan sedikit. Tambahan. Maksudnya kita bukan kita sih, tapi orang-orang yang ada di Papua itu butuh informasi gitu. Jadi informasi apa saja yang dari luar, dari dalam apa butuh kan. Jadi nggak perlu tuh menurutku. Nggak perlu di apa. Ya kayak gitu. Ini juga mencederai makna demokrasi kan sebenarnya. Iya kan? Kita bebas bicara, kita bebas untuk menerima segala informasi yang Anda paparkan, tetapi ketika bawa embel-embel demokrasi, ya mohon maaf saya tolak demokratismu. Karena kamu menolak demokrasi saya. Ya bingung, kita ini demokrasi tapi demokrasi merek apa ini? Korea Utara bukan, nggak mau, ya kan? Iya, demokrasi merek apa ini kita ini? Sumpah, teman-teman coba mikir gitu kan. Kamu makan gak ditanggung, ngomong gak boleh. Piye? Makan nyari sendiri kok. Kita ngomong gak boleh. Ya, demokrasi model apa ini? Aku udah sepakat itu teman-teman yang dewabarannya HTI itu hidupin lagi lah. Kita hargain itu pikiran loh, itu buah pikir, itu biarin. Ideologi lah. Ini loh, mereka punya pikiran bahwa Indonesia akan lebih baik seperti ini. Oh, itu not problem lah. Ngapain kamu segala hal yang bertentangan dengan Pancasila hancurkan? Buset, ngeri banget. Kita kayak negara fasis tau nggak? Iya, kayak negara fasis gitu. Apapun yang bertentangan dengan pemerintah hancurkan gitu kan. Wah, ngeri banget. Tapi ini ada kutipan, ada kutipan nih. Nah. Ada kutipan nih. Fasis yang baik adalah fasis yang mati. Keren. Kan pertanyaan mana? Bu. Ini dari Aning. Wih. Bung, mau tanya perkembangan pendidikan di Papua sekarang tuh bagaimana? Udah ada kampus kan? Iya, kampus ada. Di Papua tuh, loh, persoalan pendidikan jadi tanya, weh. Banyak mahasiswa yang keluar apa segala macam ya. Kita udah Adiknya sekarang sih kan di Australia ya? Iya, banyak juga tapi banyak juga yang tertinggal. Ya sama kayak di sini lah. Aku mikir Bangkalan juga ada juga banyak sekolah yang gedungnya atau gurunya nggak ada gitu kan. Ya persoalan kita kan banyak. Sama ya. Persoalan pendidikan nggak beda jauh lah. Cuma yang herannya itu teman-teman di sini stigma yang mengalir Pak. Ketika bicara soal Papua itu, pendidikannya masih primitif, apa-apa primitif. Itu kan konyol-konyol itu. Emang di sana itu, banyak orang cerdas di sana. Terlalu banyak orang cerdas. Jadi masalah pendidikan bukan jadi masalah sebenarnya. Bukan jadi masalah. Bukan jadi masalah kan? Yang jadi masalah itu pendengar, siapa yang mau mendengar. Demokrasi lagi ini kalau ngaji demokrasi sampai subuh ya. Ayo nanti luar forum. Iya. Nanti di luar aja lah. Itu kan biasa. Ada yang tanya lagi? Udah. Ya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan. Mungkin ada sepatah dua kata dari Bung Walilo dan juga Bung Alu. Bagaimana? Monggo sampaikan. Mungkin kan kerugian. Tidak. Bicara sudah ajak teman-teman. Kalau dibilang ada kata-kata, sebenarnya ini aku cuma mengajak teman-teman bahwa kita sama-sama buka mata lah, pasang telinga.
hal yang ingin sekali gitu. Bagaimana kita bisa legowo gitu, saling menerima. Nah, perbedaan itu bukan persoalan. Persoalannya tuh bagaimana kita bisa menerima orang lain. Itu aja. Makasih. Dari Wali lu? Kalau aku sih ada tambahan dikit, maksudnya apa ya, yang kayak kita alami itu nggak perlu berulang lagi kayak gitu. Jadi ya ke depannya tidak usah terjadi kayak gitu. Gitu aja. Terima kasih. Ya, jadi esensi daripada acara ini adalah kita mengedukasi kawan-kawan betapa bahayanya diskriminasi dan juga rasisme. Seperti itu. Di sini juga ada saksi hidupnya korban daripada diskriminasi dan juga rasisme. Minta tolong cukup sampai di sini. Terima kasih. Kata terakhir dari saya. Terima kasih untuk Warung Wayang yang telah memberikan tempatnya. Oh, Ya terima kan? kasih banyak. Terima kasih. Warung Wayang. Warung Wayang. Monggo ngopi-ngopi di sini. Kopinya enak, Bos. Pemandangannya bagus. Beneran. Enak. Selama kamu manusia, kamu adalah saudara saya. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih banyak. Udah buat kita sampai di sini. Terima kasih. Bisa ngeluarin penyakit ini. Tepuk tangan dulu kita. Boleh Bung untuk tahu lagu Langit Terbelah Aku Papua, kita bisa nyanyi. Aku Papua itu. Menyanyi? Hah? Edo, lagunya Edo Kondolo kita. Ayo, monggo. Silakan. Biar mengingat juga ke teman-teman yang lain. Nah. Iya. Nyanyi bareng yo. Aku nggak bisa. Kesini lah, Nyanyi. Ayo sini. Anak-anak, sini. Ayo, bareng-bareng ya. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Oh, yeah. Oke, untuk teman-teman semua, kami di sini sedikit membuka pikiran teman-teman untuk hal-hal yang sudah dibahas ini. Semoga tujuannya teman-teman lebih terbuka lah pemikirannya. Terima kasih juga untuk sekali lagi Warung Wayang, teman-teman yang sudah hadir di sini untuk menjadi pemantik dan pembicara di sini. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yang Maha Esa, semuanya yang sudah mendukung kami sampai sini. Terima kasih semuanya. Dan untuk teman-teman, silakan belajar lebih lanjut dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka.